melanjutkan pada gizi ibu nipas, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa gizi ibu nipas serta fungsi. Tidak hanya selama masa kehamilan saja, kita harus memperhatikan asupan nutrisi dari makanan sehari-hari. Kita juga harus tetap mengutamakan asupan makanan yang bergizi tinggi selama masa-masa pemulihan setelah melahirkan atau saat masa nipas. Nah, selain itu juga memproses pemulihan asupan makanan sehat juga membantu memperlancar produk ASI. Masa nipas akan dialami para wanita setelah hamil 9 bulan dan melahirkan. Nah, selama menjalani masa nipas 6 minggu, para ibu harus menjaga kesehatan karena harus mengurus bayi dan menyusui. Makanan yang harus dikonsumsi ibu selama masa nipas pada prinsipnya adalah tinggi kalori dan protein. Nah, makanan tinggi kalori dibutuhkan ibu selama masa nipas untuk menjadi sumber energi. Nah, seperti diketahui, ibu nipas membutuhkan energi yang cukup untuk menjalani perannya sebagai ibu baru dan menyusui dan mengurus bayi baru lahir juga ya. Nah, di sini saya akan tekankan untuk para ibu-ibu untuk menjaga pola makan yang bergizi itu. Sementara protein dibutuhkan oleh ibu nipas sebagai cadangan makanan dalam tubuh, sekaligus mendukung proses kesembuhan dan produk ASI yang berkualitas. Nah, fungsi dari gizi pada ibu nipas yaitu untuk pemulihan kesehatan ibu setelah melahirkan. Nah, berguna untuk cadangan dalam tubuh. Yang pertama itu berguna untuk proses produk ASI. Yang kedua itu memperoleh energi guna melakukan aktivitas. Yang ketiga itu mengatur metabolisme. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan penyuluhan tentang manfaat gizi pada ibu nipas untuk mempercepat kesembuhan ibu, terutama kesembuhan alat reproduksi, untuk memenuhi nutrisi ibu agar dapat mencukupi kebutuhan ASI pada bayinya. Dan selanjutnya ada dampak jika gizi ibu nipas tidak terpenuhi. Menghambat pemulihan tubuh pasca persalinan, kelelahan dan gangguan kesehatan lainnya, berkurangnya produksi pada ASI juga. Nah, di sini ada contoh susunan menu ibu nipas seperti makan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada saat makan pagi, nasi 1 piring ditambah ikan goreng 1, potong ukuran kotak atau korek api, dan sayuran 1 mangkuk kecil, terus susu 1 gelas. Dan makanan menu siangnya nih, nasi 1 piring, ikan panggang 1 potong, kotak korek api, dan tempe 1 potong ukuran kotak korek api. Dan selanjutnya ada sayur 1 mangkuk kecil dan jeruk 1 buah. Nah, kalau makan malamnya nih, nasi 1 piring plus ayam goreng 1 potong ukuran sedang, plus juga tahu goreng 1 potong ukuran kotak korek api, dan plus sayuran 1 mangkuk kecil dan pepaya 1 potong. Nah, gak lupa dong tentang kebutuhan gizi seimbang saat menyusui, karena itu penting untuk si kecil. Nah, kebutuhan gizi ibu menyusui meningkat dibandingkan dengan tidak menyusui di masa kehamilan. Nah, ibu dalam 6 bulan pertama menyusui membutuhkan tambahan energi sebesar 500 kalori per harinya untuk menghasilkan jumlah susu normal. Nah, sehingga total kebutuhan energi selama menyusui akan meningkat menjadi 2.400 kalori per harinya yang akan digunakan untuk memproduksi ASI dan untuk aktivitas ibu itu sendiri, yang dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 6 kali makan dan 3 kali makan utama dan 3 kali makan ringan sesuai dengan pedoman gizi seimbang yang dianjurkan. Nah, tipsnya nih untuk mengetahui terpenuhinya energi dengan cara menimbang berat badan si ibu bila terjadi penurunan 0,9 kg per minggu setelah 3 minggu pertama menyusui. Berarti kebutuhan kalori tidak tercukupi, jadi sehingga akan mengganggu produksi ASI. Jadi itu tipsnya untuk mengetahui terpenuhnya energi dengan cara menimbang berat badan si ibu. Mungkin sekian penyuluhan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang pilihan makanan sehat yang baik dikonsumsi pada saat ibu masa nipas. Nah, umumnya masa nipas ini membutuhkan sekitar 40-60 hari yang
Belum lagi harus menghadapi perubahan hormon pasca melahirkan dan menyusui. Nah, itu sebabnya kita harus mengkonsumsi makanan sehat sehingga kita memiliki lebih banyak energi dan memperlancar ASI dan selama menyusui. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang beberapa macam makanan ataupun minuman yang disarankan untuk ibu nifas. Nah, yang pertama ini ada air putih. Nah, air putih ini saat masa nifas kita harus mencukupinya supaya terhindar dari dehidrasi. Nah, pasalnya dehidrasi akan menurunkan tingkat energi tubuh dan bisa memperburuk kondisi dalam masa pemulihan dan masa menyusui. Nah, cukupi kebutuhan cairan kita dengan minum air putih sekitar 2 liter perharinya. Nah, namun yang terpenting adalah minumlah setiap kali kita merasa haus sehingga kebutuhan air kita terpenuhi. Selain air putih, kita juga bisa memvariasikan kebutuhan cairan kita dengan minum jus. Tapi ingat ya, jusnya ini harus yang alami. Yang alami seperti apa sih? Yang alami itu yang tidak ditambah dengan pemanis atau yang biasa kita tambahi dengan gula gitu. Kemudian di sini yang kedua ada asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 ini yang terkandung dalam banyak ikan yang berminyak. Contohnya ini seperti salmon, sarden, seperti itu. Nah, telah membukti membantu ibu mengatasi depresi pasca melahirkan dan meningkatkan kinerja otak. Nah, bukan hanya itu ya. Kandungan asam lemak omega 3 ini juga mampu meningkatkan perkembangan sensorik, kognitif, dan motorik bayi. Asam lemak omega 3 ini banyak terdapat pada makanan seperti ikan salmon, ikan tuna, biji ami, dan biji kenari. Nah, untuk yang ketiga ini ada susu rendah lemak. Nah, untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh ibu pasca melahirkan ini dibutuhkan nutrisi yang terkandung dalam susu dan produk turunannya. Selain mengandung protein, vitamin B, dan vitamin D, susu dan produk turunannya ini merupakan sumber kalsium terbaik. Nah, untuk yang keempat di sini ada sayuran hijau. Nah, beragam sayuran hijau ini terutama yang berwarna hijau seperti bayam, brokoli, kangkung, buncis, dan sayuran hijau lainnya. Ini banyak mengandung vitamin A, vitamin C, antioksida, dan juga zat besi. Nah, ini tuh tidak hanya baik untuk ibu, tapi juga nutrisi ini terkandung dalam sayuran ini juga dapat dibutuhkan juga untuk si bayinya saat dia menyusui. Kemudian di sini yang kelima ada karbohidrat serat tinggi. Nah, selama masa nifas ini, ibu membutuhkan energi yang cukup untuk menjalani perannya sebagai ibu yang baru dan juga mengurus anaknya yang baru lahir. Nah, karbohidrat ini adalah sumber energi terbaik bagi tubuh, tapi nggak semua karbohidrat boleh dimakan oleh ibu yang masa nifas ini. Nah, kita bisa mendapatkan asupan karbohidrat tinggi ini yang kaya akan seratnya ini bisa dari beras merah, beras coklat, ataupun gandum. Nah, selanjutnya di sini ada yang keenam, ada asupan protein. Nah, asupan protein ini makanan yang kaya akan protein juga sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan otak bayi dan memberikan efek tenang bagi ibu. Nah, sumber protein ini dapat kita dapat dari kacang-kacangan, terutama kacang yang berwarna gelap seperti kacang hitam dan kacang merah, telur, daging merah, ikan, kedelai, dan kemudian di sini yang ketujuh ada buah kaya akan vitamin C. Nah, vitamin C ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh pada ibu selama masa nifas. Kelelahan akibat mengurus si kecil yang baru lahir akan membuat daya tahan tubuh kita ini akan sedikit menurun. Nah, oleh sebab itu kita harus ibu nifas ini dari seperti jeruk, nanas, anggur, dan jambu yang bergizi dan jambu biji. Mungkin cukup sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan tentang berbagai macam jenis makanan ataupun minuman yang dapat dikonsumsi oleh ibu yang bernifas.